Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing pada Bapak Ibu tentang kisi-kisi soal seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022, karena pada tahap PPG ini Bapak Ibu akan menghadapi seleksi akademik. Nah, untuk itu saya akan sharing dari soal-soal yang tahun kemarin keluar gitu ya. Kemudian saya sharing di sini untuk Bapak Ibu, tentunya sumbernya itu dari Kemendikbud langsung ya. Jadi ini adalah data yang mungkin resmi dari Kemendikbud, kemudian dijadikan untuk kisi-kisi pada tahun sekarang. Nah, langsung aja Bapak Ibu. Untuk tujuan saya sharing kepada Bapak Ibu yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu memperdalam konsep-konsep kunci pada kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Adapun ininya materi persiapan seleksi akademik PPG 2022. Jadi untuk rangkuman soal-soal kisi-kisi ini menyangkut kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional, di mana semuanya itu akan menjadi materi seleksi akademik PPG 2022. Nah, untuk tujuan yang kedua, saya sharing pada kesempatan ini yaitu mengenali dan berlatih pembahasan soal-soal sesuai dengan kisi-kisi PPG. Dan tujuan yang ketiga, penguatan sikap sebagai guru dalam mengikuti rangkaian PPG. Nah, pada kesempatan ini sebagai catatan juga untuk Bapak Ibu, untuk mempermudah pemahaman materi dan soal tidak dibuat dalam satu durasi video panjang, melainkan akan terbagi ke dalam beberapa part video. Jadi pada intinya saya akan membagi beberapa video agar Bapak Ibu bisa memahami materi apa yang bisa saya sampaikan. Jadi nantinya tidak dibuatkan dalam satu durasi panjang ya, karena memang semakin banyak materi yang masuk maka kita itu semakin ngeblank gitu. Itu dasar dari pembelajaran itu seperti itu. Jadi sedikit yang penting efektif gitu. Jadi makanya saya punya inisiatif untuk membagi ke beberapa bagian video. Nantinya akan dibuatkan part 2, part 3, part 4 dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu aja. Baik, langsung aja untuk pembahasan soal yang pertama. Itu 1A, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 ya. Ini kata kuncinya C6. Yang tepat adalah di sini ada A, B, C, D, E, nanti ada kunci jawaban, kemudian pembahasan agar Bapak Ibu paham. Nah, jawabannya itu E ya. Jawabannya E untuk yang nomor 1A. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk pembahasannya, kenapa jawaban E? Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional atau operasionalnya. Kata kerja operasional itu membuat, termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Jadi kata kuncinya ini operasionalnya itu membuat. Nih, artinya di sini kata kerja operasional itu membuat. Jadi ini bagian dari tingkatan kognitif C6 untuk pembelajaran. Nah, seperti itu. Baik, langsung ke soal berikutnya, 1B. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar.
Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menganalisis, kata kuncinya ini, menganalisis atau C4 gitu ya. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Untuk jawabannya yaitu C ya. C. Jadi menguraikan dongeng fabel dengan bahasa sendiri. Pembahasannya yaitu perhatikan pilihan kata kerja pada item pilihan dengan tingkatan kognitif. Kata kerja operasional menguraikan termasuk dalam tingkatan kognitif C4 atau menganalisis. Nah, di sini menguraikan ini adalah kognitif menganalisis, menguraikan ya. Itu untuk pembahasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan C3. Nih, untuk kata kuncinya itu menerapkan C3. Tadi C6, C4, C3 gitu ya. Jadi masih pada indikator kognitif. Di sini ada jawaban A, B, C, D, E atau ada pilihan A, B, C, D. Jawabannya yaitu D. Nah, kenapa D? Di sini pembahasannya kata kerja operasional melatih termasuk dalam tingkatan kognitif C4, menganalisis. Jadi untuk kata melatih ini termasuk dalam tingkatan kognitif C4 ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari ke soal-soal yang tadi Bapak Ibu bisa paham ya untuk ininya. Untuk satu pembahasan terdiri dari beberapa intinya satu pembahasan ya. Satu pembahasan terdiri dari beberapa poin yang masih berkaitan tentang tingkatan kognitif. Jadi untuk 1C ini D. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu 2A. 2A itu sudah masuk bukan lagi kognitif ya. Jadi di sini untuk soalnya pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusannya yang tepat adalah di sini ada A, B, C, D, E. Jawabannya adalah B. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Pembahasannya, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran memenuhi kaidah ABCD. ABCD itu singkatan dari audience, behavior, condition, degree. Nah, di sini terdiri kalimat ini atau kalimat yang jawaban nomor B ini terdiri dari 4 kaidah 4 ABCD yaitu audience, behavior, condition, degree, di mana ini kalimatnya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, di sini untuk C itu condition ya. Ini condition. Nah, kemudian siswa itu A, audience. Siswa itu audiens dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, di sini B itu behavior. Kemudian secara benar itu degree ya. Nah, seperti itu pembahasannya. Jadi jawaban untuk yang 2A ini adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2B, yaitu pada RPP tertulis indikator pembelajaran menjelaskan perkembangan perekonomian penduduk dari masa Hindu Buddha
Islam sampai dengan kolonial Eropa. Berikut ini kriteria keberhasilan yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah, nah di sini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk jawabannya yaitu A. Nah, siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian di masa Hindu, Buddha, Islam sampai kolonial Eropa dengan rinci ya, A. Nah, untuk pembahasan kenapa jawabannya A, di sini kriteria keberhasilan harus mengacu pada kejelasan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kata kuncinya. Jawaban A mempresentasikan kriteria kualitatif yang dengan rinci dan indikator yang dicapai paling lengkap dibanding dengan pilihan jawaban B, C, D, dan E di mana salah satu capaian dihilangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu pahami. Ini alasan kenapa jawabannya A, pembahasannya di sini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 2C. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian. Nah, di sini masih satu tema dengan ABCD, Audient Behavior Condition Degree. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Untuk jawabannya yaitu A. Ya. Di sini A. Audience. Kenapa jawaban A? Nah, di sini ada alasan atau pembahasan di mana rumusan tersebut belum lengkap karena belum menyebutkan secara jelas siapa peserta atau audiens pembelajarannya. Audiens atau A adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Mungkin dari soal yang tadi itu, soal yang ini gitu ya, untuk di sini audien itu belum lengkap karena belum menyebutkan secara jelas siapa peserta audien pembelajarannya. Nah, di sini adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Jadi yang tadi saya jelaskan untuk audiens itu adalah salah satu bagian dari ABCD itu, Audient Behavior Condition Degree. Dalam suatu kalimat di sini menjelaskan agar siapa nih yang menjadi objeknya, yaitu audiens atau para siswa. Nah, siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Jadi intinya peserta didik itu bagian dari audiens. Nah, mengacu pada kalimat sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya cukupkan ya, karena tadi yang saya sampaikan agar dibagi menjadi beberapa video. Jadi Bapak Ibu silakan simak untuk video berikutnya. Nanti saya akan buatkan part 2. Jadi sampai sini sekiranya semoga Bapak Ibu itu paham. Jadi untuk yang 1A, B, C itu masih berkaitan. Kemudian soal yang 2A, 2B, 2C itu masih berkaitan. Jadi masih satu tema namun beda pembahasan atau sedikit berbeda dari ini gitu, soal pada poin A, B, C seperti itu. Jadi silakan pantengin terus channel ini karena nanti ada ada kisi-kisi soal berikutnya. Silakan untuk sebagai pengingat nyalakan tombol lonceng Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kisi-kisi ini menjadi salah satu referensi Bapak Ibu untuk menghadapi seleksi akademik PPG 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.